Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk loko Sumatera ya Mas ya, C33. Iya, jadi selain ada dua lokomotif Sumatera yang di sana tadi ya, ada F1015 sama E1016 dari Padang. Di depan kita ini juga ada C3318 juga dari endemik Padang, Sumatera Barat, atau dari Sastroation of Sumatera West Coast. Ini diproduksi sekitar dari tahun 1891 sampai 1904 sebanyak 23 unit dari pabrikan Esslingen. Dan ini konfigurasi rodanya juga 1C, jadi kurang lebih sama seperti C12. Oke. Dan di sini kita lihat kalau caranya ini ada lubangnya juga untuk memudahkan langsiran atau melewati rel gigi ya. Ini lokomotif ADC, bukan lokomotif gigi. Dan di depan kita ada papan lokomotif uap C3318 tertulis juga buatan Esslingen pada tahun 1892 sampai 1895, di beberapa nasi disebut sampai 1969. Walaupun kemarin sempat nemu koran yang dipublish oleh Perpustakaan Nasional ya Om, itu lokomotif ini akhirnya 3 unit, ada C3318, S1060 yang sekarang dibalikin lagi ke Sawalunto, sama S1016 yang ada di sana itu diboyong dari Teluk Bayur dari Padang ke sini Taman Mini sekitar tahun 1987 di bulan Maret. Jadi 3 unit itu dibawa ke sini dan untuk dipajang di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kurang lebih bentuknya lumayan, kita bilang lumayan aneh sih. Bentuknya agak gimana gitu. Ini aslinya ya? Iya, ini asli. Karena ini loh Mas, yang di monumen makam yang di Pekanbaru itu sama ya, C33 ya? Kalau nggak salah dapat unit kan, 1 unit ada di sini, 1 unit itu dipajang di depan Balai Yasa Padang. Iya, Balai Yasa Padang. Nggak teridentifikasi ada di kayak gudang gitu. Di Muaro, iya Muaro Pekanbaru ya benar. Pernah datangin waktu itu ya? Belum sih Mas, itu agak jauh. Dan 1 unit lagi di ada di Taman Makam ya. Makam di Pekanbaru gitu. Iya. Ini kayaknya ini masih bentuk aslinya. Kalau di yang Pekanbaru itu udah pretelan banyak. Pretelan. Itu pretelan banyak sih. Iya. Di lokomotifnya terakhir solok, nah ini pas masih bagus ya. Kondisinya ya. Kondisinya masih bagus. Berat siapnya kurang lebih 37 ton, berat kosong sebesar Esslingen ya. Nah, iya, buatan Esslingen. Kabinnya juga lumayan menarik. Oh, kabin. Kabinnya kayak gitu, C3318. 1 unit dari 23 unit. 1 unit dari 23 unit yang pernah dibeli oleh SS yang di Sumbar. Iya, di Sumbar. Nah, ini kurang tahu ya, pakai silinder langsung ke sana mungkin. Boleh. Di sini sana ada lokomotif C3065, itu salah satu universal sejamannya sama CC50 ya Om. Jadi kalau CC50 untuk universal yang bertenaga agak besar, nah ini universal yang agak sedang. Jadi waktu itu SS kepikiran daripada bikin lok gunung sendiri, bikin lok penumpang sendiri, akhirnya memutuskan untuk bikin lok universal pada tahun 1929-1930-an. Waktu itu diproduksi dari banyak pabrikan juga. Ini ada dari Wexpor, ada dari Hakman kalau nggak salah. Ini C3065, walaupun C3065 ini di plot waktu itu dari awal sudah di Sumatera Selatan. Oh, Sumsel ya? Dari Sumsel. Jadi ada yang di Jawa, ada yang di Sumsel. Jadi karena waktu itu Jawa dan Sumsel angkutan barangnya pakai C11, C12 ya Om. Iya. Itu C12 umurnya udah lumayan tua karena udah mulai dari 1890, udah mulai 20-30 tahunan. Butuh perawatan lagi, butuh tenaga yang lebih besar lagi, akhirnya C12 perlahan mulai butuh replacementnya Om. Akhirnya dipilihlah lok C30 ini. Ini loknya dia lumayan bertenaga juga, akhirnya dipakai. Jadi beberapa C12 ya, itu beberapa dirucat. Tadinya kan jumlahnya itu 80-an ya, jadi dirucat. Oh, gede juga ya. Dan dirucatnya dikirim ke beberapa perbesiannya itu ke Jepang. Oh. Ada korannya itu kayak dikirim ke Jepang tahun 30-an. Oh, sama ini, sama saya pernah namanya perusahaan itu ada Asiatiknya. Oh. Dan itu pernah membeli mesin-mesin atau besi-besi dari pabrik gula
Yang pernah saya baca itu di Wonorejo. Iya benar-benar. Pas Wonorejo tutup ya itu ya? Iya, Wonorejo tutup, iya. alat-alatnya dibeli sama, memang sengaja dibeli sama ada perusahaan Asiatic Trading Company kalau nggak salah. Berarti dikumpulin di Jepang. Di Jepang. Bikin peleburan besi di Iya, sana ya? iya. Oh iya. Lokomotif ini digunakan pada akhirnya itu di Sumatera Selatan untuk pembuangan untuk batu bara dari PTBA Bukit Asam. Kalau di Jawa sendiri waktu itu terakhir dipakai sampai tahun kalau nggak salah 1955 ya Om. Iya. Itu terakhir C30 berapa lupa. Itu di jalur Ambarawa Kedung Jati Om. Itu kan jalurnya pegunungan. Iya, iya. Dipakai satu unit terakhir tuh ada fotonya di National Archive. Itu akhirnya satu unit itu diboyong ke Sumatera Selatan. Iya, iya. Barengan sama ketemu C3065 ini akhirnya, dan lok ini kalau nggak salah itu sempat dimiliki oleh PTBA. Oh, Jadi oke. akhirnya dipakai PTBA, juga dipakai buat lansiran PTBA sebenarnya atas milik PTBA waktu itu. Cuman akhirnya lok ini dimiliki PTBA mungkin karena PJKA waktu itu nggak bisa bayar batu bara atau kayak mana ya Om. Kayak mungkin kasusnya kayak C29 mungkin. Yang di Cepu, ya. Kasusnya mungkin kayak gitu sampai akhirnya lok ini bisa dibawa kemari. Iya, iya. Mungkin ada karena ini museum milik almarhumah Ibu Tin mungkin atau apa, akhirnya lok ini bisa selamatan juga di sini. Oke. Tapi sama-sama BUMN. Cuman gini Mas apa? Ini kan dibeli PT, bukan dibeli ya, tapi dimiliki oleh PTBA karena mungkin sebagai kompensasi atas pembelian batu bara yang tidak terbayar sama kayak Cepu di tahun 70-80-an ya. Iya. Tapi memang benar sih. Pernah sempat juga menginterview Pak D. Jadi masuk itu tahun 72 ya. Masuk ke PJK tahun 72. Gaji itu dicicil. Enggak gaji karyawan itu enggak penuh. Iya. Bahkan kalau kayak di Jakarta sendiri kasusnya kayak kereta listrik itu sampai listriknya itu nunggak waktu itu. Makanya akhirnya kereta listrik selain karena udah tua nggak jalan lagi waktu itu. Iya, Oke. iya. Di depan kita ini ada plakatnya juga, itu lokomotif Wolf C3065 produk jarak pendek Hohenzollern. Ini tahun 1930 lintas Lahat Tanjung Enim. Ini Sumatera dari 1930 sampai 1978. Oh iya, untuk informasi loknya ini sendiri Om, dimiliki PTB itu kalau nggak salah juga dicatat di bukunya Uwe Bergman yang warna hijau itu. Lokomotif Iya, yang logo pabrik gula itu. Warna hijau itu juga tertulis di sana C3065 milik PTBA. Dan yang uniknya akhirnya karena sebanyak itu ya Om, karena 1930 ini lok seri terakhir SS 1700, akhirnya tadinya kalau nggak salah projectionnya itu memesan banyak Om buat gantiin C12. Cuman akhirnya karena Malaysia akhirnya cuma dipesan nggak sebanyak proyeksinya, nggak sampai kayak mau 100 atau berapa gitu. Akhirnya ya udah pesanannya berhenti, akhirnya dipakai di Jawa, Sumatera Selatan sama Sumatera Barat. Sumatera Barat itu nomornya C3090-an. Kalau dari di Sumatera Selatan C3050-an nomornya, di Jawa C3001 dari 01. 3001. Berarti ini jumlahnya berapa? 80-an. Jumlahnya itu kayaknya, nah itu aku agak lupa, cuman karena beda lokasi. Penomorannya iya. Gitu. Sorry Mas. Tadi yang logonya sampai yang dimiliki SS itu C12 ya, yang sampai 80-an. F10. Berapa? F10 ya. Yang sampai 80. Enggak, yang sampai 80 tadi C12 ya, bukan? Tahun 80-an. Oh iya. Oh, tahun 80-an. 80-an tuh maksudnya loh. 80-an Pisces bukan ya? Kok mungkin salah dengar. 80-an itu lupa tadi. Apa ya? Oh iya, ini C12. Jumlahnya lah. Sampai 80-an waktu. Oh, sampai tahun 80-an. Sampai 80-an unit. C12. Iya. Jadi kan waktu itu kan dari 1890 ya, setelah C11 itu diproduksi C12 yang 2 silinder compound. Akhirnya dari 1890 itu lumayan banyak pesan C12 ini waktu itu. Oh, berarti ini jumlah C12 itu lebih banyak daripada B12 ya? Iya, ini lumayan banyak juga ini. Karena kan di Jawa kan lumayan banyak jalur-jalur pegunungan. Iya. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sama di Jawa Timur itu lumayan banyak. Akhirnya, tapi pada tahun 1930 alih-alih dia pilih untuk ganti boiler, mungkin ada beberapa seperti ini, cuman akhirnya mereka milih untuk dijadiin itu Oke.
Nah ini akhirnya, oh iya, dari sekian puluh unit C30 yang pernah beroperasi ya teman-teman, itu sekarang sisa 2 unit aja. Jadi 1 unit di sini ada C3065 di Taman Mini Indonesia Indah, dan 1 unit lagi ada di Lahat. di Sumatera Selatan. Lahat ya. Lahat ya. Iya, pernah lihat Lahat. Aku lupa nomor serinya, cuman setelah aku cek boilernya, Iya. ternyata ini menggunakan boiler yang lokomotif di Lahat. Jadi aku pernah nyocokin nomor pabrikannya ya, nomor pabrikan ketelnya itu kayak gitu loh, kayak mereka melakukan switching boiler waktu itu, mungkin entah pas mau dibawa ke sini atau gimana, cuman pas dicocokin kayak gitu. Iya. Ini 1C1 Ini ya. ini sebesar 1350 mm, 1,3 meter gede ya. lumayan besar. Dan di sini ini di belakang ini berat siap 48 ton, berat kosong 36 ton, mulai dinas 30 Desember 1930, rehab Lahat itu 30 Maret 1985. Dan itu itu bisa dicek sama di nomor, ada plat boilernya Di mana Mas? di sebelah kanan itu. Kalau mau naik di sini. Oh iya. Itu aku waktu itu sempat nyocokin sih, nomornya kok agak beda gitu, ternyata mereka pakai boiler beda gitu. Ini kita sudah berada di kabin lokomotif C30 ya. Mas, ini tadi ketelnya buatan mana? Logonya buatan? Ada buatan Wexpur, Borsig, sama bentar aku lupa. Ada Wexpur, Borsig, sama Hohenzollern, sama Hanomag. Ini ketelnya buatan Hanomag. Oh itu Hanomag ya? Iya. Itu ya. 1930 Hanomag. Nomornya berapa? Nomor Castle number 10743. Nah, kalau di sini sendiri datanya untuk 10743 itu punya ini C3082. C3082. Ada di Lahat juga. Yang di Sumatera itu kalau nggak salah. Iya. Nah, sementara kalau untuk C3065 ini seharusnya nomor ketelnya itu seharusnya adalah oh nggak ada. Ini berarti pakai ketel yang punyanya Lahat ya. Nah kalau bodinya ini seaslinya buatan Wexpur. Oh, bodinya. Wexpur, iya. Seharusnya kalau secara build number ini nomornya 595an. Ini. Iya, karena itu kan nomornya puluhan ribu ya. Iya. Lebih identik sama kayak Lahat itu sih. Kalau dicocokin sih 38 dulu. Oke.